Perkenalkan, nama saya Gede Madi Berdawan dari 12 ATM 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang panen pasca panen. Panen pasca panen meliputi materi 1. Pengertian panen. 2. Kegiatan yang dilakukan sebelum pemanenan. 3. Kegiatan saat panen. 4. Kegiatan pasca panen. Pengertian pasca panen. Pasca panen adalah tahapan penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Permanenan pasca panen mencakup penyaringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Karena hasil pertanian yang sudah terpisah dari tumbuhan akan mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi dan cenderung menuju proses pembusukan. Penanganan panen pasca panen menentukan kualitas hasil pertanian. Secara garis besar juga menentukan akan dijadikan apa bahan hasil pertanian setelah melewati penanganan panen pasca panen. Apakah akan dimakan segar atau dijadikan bahan makanan lainnya. Penanganan panen pasca panen berbeda dengan pengolahan pangan karena tidak mengubah struktur fisik dan susunan kimiawi primer dan hasil pertanian secara signifikan. 2. Kegiatan sebelum panen. Kegiatan pemanenan dimulai dari persiapan panen. Kegiatan persiapan panen yang dilakukan meliputi kebutuhan tenaga kerja, persiapan kondisi pasca lahan, penetapan saksi potong buah, penetapan luas hektar kerja panen, penetapan luas hancap, pemandoran, peralatan panen, dan lingkaran padi. Kegiatan saat panen. Penanganan panen pasca panen padi merupakan kegiatan sejak pagi dipanen sampai menghasilkan produk yang dipisahkan di pasaran. Dengan demikian, kegiatan panen pasca panen padi meliputi beberapa tahapan kegiatan, yaitu pemanenan, pemupukan, dan pengumpulan, penumpukan dan pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengangkutan, pengeringan, pengemasan, dan penyimpanan, serta penyaringan. Kegiatan pasca panen. Kegiatan pasca panen adalah tahapan penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pasca panen menyangkut penyaringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan. Contoh penanganan pasca panen yang tepat untuk mempertahankan mutu buah atau sayuran. 1. Pencucian dilakukan dengan tujuan menghilangkan kontaminasi kotoran baik secara fisik, kimiawi, atau biologi. 2. Curing. Curing atau perbaikan bentuk kulit dilakukan pada komoditas sayuran atau buah yang mengalami kerusakan kulit agar kulitnya kembali bagus. 3. Sortirasi. Sortirasi adalah memisahkan komoditas berdasarkan mutu atau kualitasnya. Pemisahan berdasarkan ukuran, tingkat kematangan, kerusakan, warna, dan lain sebagainya. Sortasi juga didasarkan pada tujuan pemasarannya. 4. Pelilinan. Pelilinan dilakukan dengan tujuan menghambat respirasi dan transpirasi untuk menjaga kesegaran buah dan sayur. Selain menjaga kesegaran buah dan sayur, pelilinan dilakukan untuk memperbaiki warna produk hortikultura. Ketebalan lilin harus disesuaikan agar tidak terlalu tebal untuk menghindari kebusukan. 5.
penghilangan warna hijau atau degreening. Degreening dilakukan untuk menyeragamkan warna dan menjadikan warna buah dan sayur lebih khas. Degreening dilakukan dengan menambahkan gas etilen atau asetilen, kematangan dan dekomposisi klorofil menentukan lamanya proses penghilangan warna hijau pada buah dan sayur. 6. Pengemasan dan pengepakan. Pengemasan dan pengepakan dilakukan pada buah atau sayur yang akan disimpan atau dikirim. Pengemasan dilakukan untuk mempertahankan mutu buah dan sayuran saat menghindari kerusakan buah atau sayuran akibat gesekan. Tujuan dari penanganan pasca panen. Tujuan utama dari penanganan pasca panen adalah mencegah susut bobot, memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik penyimpanan pada pasca panen. Berperan penting dalam mempertahankan kualitas hasil pertanian. Perbedaan panen dan pasca panen. Panen adalah pemetikan hasil budidaya sebagai kegiatan akhir dari siklus budidaya. Sedangkan pasca panen adalah penanganan hasil tanaman segera setelah dilakukan pemanenan. Mengapa pertanian perlu dilakukan pemanenan? Panen dan penanganan pasca panen menjadi hal yang penting dalam proses budidaya tanaman. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pasar. Faktor yang diperhatikan dalam tahapan penyimpanan pasca panen. Pada tahapan ini, hal yang diperlukan dan diperhatikan yaitu penyiapan tempat, penyiapan bahan pelindung tambahan yang aman, dan penanda pada kemasan seperti waktu dan tempat pengemasan serta tanggal kadaluarsa. Selain itu, pemilihan karakteristik alat atau bahan yang sesuai dengan produk. Sekian video penjelasan dari saya tentang materi pasca panen. Jika ada kata tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.